Kita menangkap bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu mungkin berusaha diterjemahkan atau dibaca oleh aparat di bawahnya, sehingga kejaksaan begitu sering melakukan penangkapan. Sekarang kita lihat, meskipun kita tunggu juga kepolisian, Pak, polisi baru saja menggerebek Pak di kantor kementerian Komdigi ya, di Komdigi, Komisi Informasi dan Digital, itu menangkap 12, lalu sekarang sudah menjadi 16 Pak tersangkanya. Pak Mahfud melihat cara-cara menangkap judi online seperti ini apa maknanya? Menurut saya bagus, tapi juga mengejutkan. Di mana, Pak? Ternyata yang ditangkap itu orang-orang Komdigi sendiri kan, orang dalam kan. Nah, beberapa pejabat di kementerian itu. Beberapa pejabat. Artinya sebenarnya seperti yang pengalaman kita yang sudah-sudah, kalau aparat itu mau, sejak dulu bisa menangkap ini. Hal-hal yang secara ini dianggap sulit banget, tidak ketahuan, bisa. Ingat pengalaman saya enggak ketika nangani pinjol? Iya, pinjaman online ya. Pinjaman online. Berkali-kali saya datang ke OJK, Pak, enggak bisa ditindak. Kenapa? Ini perjanjian perdata biasa. Mereka bilang mau pinjam, diberitahu bunga sekian, kalau seminggu tidak bayar nanti dibayari oleh peminjam. Ya, oleh yang menjamkan, berbunga lagi, sampai orang punya utang 2 juta menjadi 48 juta dan seterusnya itu kan, waktu itu. Saya tanya ke Polri waktu itu, Pak Bareskrim. Agus Andrianto ini. Waktu itu ya? Iya, ini Pak, ini perdata Pak. Karena perjanjiannya jelas menurut para ahli ini perdata gitu. Bahkan dia membawa seorang direktur. Ini Pak, perwira tinggi Polri ini juga kena ini. Sedang ke luar negeri, kena pinjaman online istrinya gitu. Kami nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang iya juga ya. Saya baca pernyataan di tuh, persyaratan untuk pinjol itu Anda nama ini, nomor rekening ini. Kalau ada term and condition Pak ya. Iya kan. Kalau ini sudah tanda tangan, ini perdata selesai nih. Tetap bisa dikejar untuk bayar. Iya juga saya bilang. Tapi isu itu kemudian menjadi isu nasional kan. Terus Presiden bilang ke saya, Pak Menko, ini pinjol ini tidak bisa ditindak. Pak, saya sudah koordinasi dengan OJK, koordinasi dengan Polri. Ini sulit Pak. Kita hanya boleh berkampanye agar masyarakat tidak suka pinjol. Karena bisa ditipu. Masa kata Presiden waktu itu. Masa kejahatan gini tidak ada hukumnya? Dianggap sah gitu. Ya bisa Pak kalau dianukan. Ya ditindak dong gitu. Pak Presiden bilang gitu. Lalu siangnya saya panggil Polri. Kapolri. Iya, saya suruh bikin rumusan bahwa perjanjian perdata seperti ini tidak sah dan harus dianggap tindak pidana. Itu jam 11 rapat. Jam 4 sore 140 orang lebih langsung ditangkap kantor-kantornya di seluruh Indonesia. Bisa kok. Sudah tahu tempatnya, sudah tahu pelakunya. Ternyata bisa ditindak. Bisa. Sama dengan tindak pidana perdagangan orang. Kan nggak bisa terus kan? Backingnya si ini, si itu gitu. Bisa? Gitu? Jadi ini soal kemauan aparat penegak hukum saja Pak ya, bertindak ya? Iya, tinggal kemauan. Dan dibersihkan backing-backingnya itu. Nah kadang-kala ada orang dalam juga yang pura-pura profesional tapi backingnya ya kayak yang di Komdigi sekarang ini kan. Dia kan pekerja yang ngamankan itu. Ngelaporin nih, sekarang udah Pak ditutup judi online, apa namanya? Ya judi online. Judol. Ini 18.000, besok sekian ribu. Tapi dia enggak bilang bahwa ini muncul lagi yang dia biarkan. Iya. Gitu kan? Akhirnya ketangkap. Yang bahasanya malah dibina sama dia Pak katanya. Iya. Polisi itu punya alat untuk tahu. Saya pernah ceritakan, orang bikin hoax, Mahfud MD ditangkap karena korupsi. Sudah di Borgol, ada gambar saya di Borgol. Hanya kepalanya ada, tangan di Borgol. Ini kan hoax. Saya lapor ke polisi, ke Kapolda Pak Karyoto waktu itu. Pak, ini enggak benar nih. Masa ada hoax ini dibiarkan? Dicari 2 hari ketangkap orangnya. Namanya Anwar. Di Makassar. Dia angkut ke Jakarta. Oleh polisi? Nangis-nangis kan. Minta maaf saya hanya. Pokoknya minta maaf lah. Saya bilang ya sudahlah pulang kamu. Berhari raya. Waktu itu bulan puasa. Artinya polisi itu cepat Pak untuk tahu. Nah yang di Komdigi ini Pak. Kalau secara teknologi polisi itu udah kuat. Tinggal di atas ini. Ambil. Ada perintah. Siapapun backingnya ambil, gitu tuh. Yang di Komdigi agak ini Pak, karena dari antara 16 itu kan ada beberapa orang yang dianggap posisinya tinggi, bahkan kabar-kabarnya sebagian dari mereka dekat dengan menteri sebelumnya, Pak Budi Ari. Menurut Pak Mahfud,
untuk menuntaskan ini, perlukah orang seperti Menteri Kominfo sebelumnya Pak Budi Ari juga dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi, atau bagaimana? Iya dong. Seharusnya diperiksa bagaimana orang seperti ini dulu bisa masuk. Bisa masuk. Mengapa Anda masukkan orang seperti ini? Apakah dulu tidak pakai profiling dulu siapa yang bisa ngerjakan ini? Karena kemungkinannya dua kalau terjadi itu. Satu, Anda lalai. Yang kedua, Anda sengaja. Kan gitu kan? Kalau bisa terjadi seperti itu. Hanya itu kemungkinannya. Dia tidak mungkin bicara, apa ini sudah baik, nyatanya tidak baik. Kan kemungkinannya ini tidak baik karena kelalaian saya. Betul. Atau tidak baik kalau tidak ada alasannya berarti sengaja. Bermain Anda dengan itu. Kan gitu aja. Pak Mahfud dalam beberapa kesempatan bahkan di forum ini juga pernah menyampaikan bahwa sebaiknya Pak Prabowo kaitannya dengan calon pimpinan KPK, Pak. Oh iya, iya. Bapak mengatakan sebaiknya Presiden baru itu memberi kewenangan untuk menyeleksi ulang. Setidaknya yang 10 besar itu menjadi 20 besar capim KPK. Nah, tampaknya ada perkembangan, Pak. DPR menyurati Istana kepada Presiden untuk menyerahkan kepada Presiden apakah ini dilanjutkan atau diganti dengan seleksi baru atau pansel baru. Pak Mahfud menanggapinya bagaimana? Bagus. Saya mulai dari aturannya dulu. Aturannya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar, tetapi itu tidak sesuai karena waktu aja, bukan karena kesengajaan. Tidak sesuai dengan putusan MK. Putusan MK itu mengatakan KPK itu harus bersama pemerintah yang periode yang sama. Betul. Kan gitu kan? Presiden baru juga. Iya kan? Itu perintah. Nah ini sekarang, tetapi ada aturan bahwa seleksi KPK itu harus dimulai 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Ini 6 bulan sebelum masa jabatan ini masa Pak Jokowi. Yeah. Tapi saat pengangkatannya nanti masa Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itu ini memang ada masalah teknis yuridis. Tetapi surat dari DPR itu menurut saya sudah benar. Gitu. Dan Pak Prabowo bisa mengambil alih itu, tetapi tidak usah mulai seleksi baru. Ini kan yang saya baca mungkin saja ada tim pansel baru bisa jadi ada pansel baru kata Menkumham. Menurut saya itu bisa jadi memang, tapi menurut saya tidak perlu. Pak Prabowo tidak ngelanjutin yang kemarin diajukan 10 itu ditarik lagi kembali ke yang 20 yang hasil akhir dari pansel itu. Nah, Pak Prabowo bisa memilih kembali 10 dari yang 20 itu tidak melanggar hukum karena nanti masih tanggal 19 Desember, masih lama. 1,5 bulan lagi dari sekarang. Kalau cuma membalas ini yang 10 kemarin saya ambil dari 20 lagi saya acak ini pilih ke DPR. Dengan begitu pilihannya lebih selektif ya, iya. Bisa menghasilkan capim yang lebih berkualitas. Iya. Itu kan sejak awal saya usulkan begitu aja. Nggak usah mulai dari awal nanti timbul isu lagi tentang panselnya tidak objektif, timbul lagi ini harus dibuka pendaftaran dari awal macam-macam. Udah ini aja, udah prosedurnya benar, tinggal penyesuaian waktu itu dan selanjutnya tidak akan terjadi lagi pada tahun berikutnya kan gitu bisa dianu ya. Satu lagi yang ramai sampai saat ini dibahas oleh publik soal kasus tersangkanya mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Pak. Oh iya, Tom Lembong. Tom diduga melakukan korupsi ketika memberikan izin impor kepada beberapa perusahaan. Pak Mahfud melihat kasus ini seperti apa, Pak? Karena kan pertanyaan orang, itu kewenangan Pak Tom ketika menjadi menteri. Lalu itu kebijakan. Kenapa kebijakan harus dipersoalkan? Itu bukan urusan pidana. Ada alasan yang mengatakan begitu. Pak Mahfud sendiri melihat bagaimana? Ini pandangan picik saya, pandangan sempit saya. Kalau Kejaksaan Agung itu menetapkan orang besar dan kasus besar sebagai tersangka, menurut saya itu benar. Artinya ada alasan-alasan hukumnya. Tetapi kalau membiarkan orang yang seharusnya ditersangkakan tapi dibiarkan, itu biasanya tidak benar. Ini kan ada orang besar ditersangkakan, yang satu orang besar juga dibiarkan. Yang dibiarkan ini menurut saya tidak benar. Soal fairness berarti ya? Iya, soal ini. Oleh sebab itu kasus Tom Lembong misalnya. Menurut saya Kejaksaan Agung sudah benar menjelaskan. Satu, melanggar hukum, ya kan? Karena pada waktu itu tidak boleh ada impor dalam situasi berlimpah, dan kalau impor harus dengan pertimbangan tertentu dan jumlah tertentu melalui BUMN. Itu menurut keterangan Kejaksaan Agung selama ini ya? Aturannya begitu dan itu tidak dibantah juga. Meskipun diakui oleh Kejaksaan sampai saat ini tidak ada bukti aliran dana atau transfer kepada Tom. Yang kedua, ya, satu melanggar hukum. Dua, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dia udah menguntungkan.
Tidak harus dianya. Tidak harus dianya saja ke Tom Lembong. Dia menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau atas penunjukan oleh Pak Tom Lembong itu. Tapi Pak, keputusan itu kan selalu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Oh iya, makanya diselidiki dulu. Karena kenapa itu kok melanggar aturan? Atau memperkaya mungkin bahasanya ya, memperkaya pihak lain, Pak, bukan menguntungkan. Memperkaya diri sendiri. Pihak lain atau korporasi. Orang lain atau korporasi. Dia kan memperkaya perusahaan. Dapat keuntungan dari harga 13.000 di pasar dijual 16.000 kan, sehingga yang punya lokal yang berlimpah itu tidak laku. Itu kan sudah menguntungkan orang lain, gitu ya. Nah itu yang harus disidik. Iya, kerugian negara pasti ada dari proses-proses itu, apa kerugian negaranya. Jadi orang salah kalau mengatakan harus ada aliran dana. Tidak harus berarti ya. Tidak harus ada aliran dana ke Tom Lembong. Sepanjang ada bukti bahwa kalau begitu tidak akan ada korupsi, Pak. Kalau harus ada aliran dana ke diri sendiri. Karena bisa semua diatur. Orang akan nitip ke orang. Maka undang-undangnya diubah pada waktu itu. Memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Nah, bukan hanya orang sekarang, korporasi juga. Tapi lalu pertanyaannya bagaimana dengan menteri-menteri sebelumnya yang setelah itu justru lebih banyak mengimpornya? Nah itulah yang harus dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Makanya saya katakan ketika dia menetapkan tersangka, alasannya itu biasanya sudah cukup. Tapi ketika orang seharusnya tersangka, kata logika publik, kok tidak ditersangkakan, itu pasti ada sesuatu. Iya kan? Iya. Iya, karena orang nitip uang, kan uang korupsi jelas tuh, yang nitip uang 27 miliar tuh. Masa ada uang korupsinya, enggak ada koruptornya? Ya, waktu itu jaksanya pengacaranya mengembalikan uang 27 miliar ya. Sampai sekarang enggak ada kelanjutannya. Enggak ada kita. Ini uang enggak benar gitu. Lalu cuma dibiarkan begitu saja. Ini uang korupsi pasti. Ada korupsinya, enggak ada koruptornya. Nah, masuk akal kan? Kasus Dan itu banyak. Gitu. Banyak dalam pengertian. Misalnya yang kasus yang dilakukan seperti Tom Lembong yang jauh lebih besar dari itu kan banyak juga yang harus dijelaskan. Kenapa ini tidak? Kok ini ditangkap dengan jumlah yang kecil? Soal fairness gitu Pak ya? Iya, soal fairness. Nah itu penegakan hukum kalau pakai pilih kasih, tebang tajam ke musuh, tidak kepada teman, itu yang bahaya bagi negara hukum. Jadi tidak berlebihan kalau orang mengatakan ini ada unsur politisnya sebenarnya ya? Ya tidak berlebihan. Mungkin tidak unsur politis, tapi kalau orang mengatakan ini pasti politis, ya tidak bisa disalahkan orang. Kalau memang tidak, jawab dong. Kenapa si A itu kan lebih banyak izinnya. Si B, si C, semuanya melakukan itu. Di kementerian yang sama. Kenapa ini tidak dijelaskan? Bahkan yang aneh itu seharusnya penyidikan itu kan mulai dari yang terdekat. Yang terjadi tahun 2023 gitu dulu. Ya? Baru ditarik ke sana ya. Tahun 2019, mundur 2014. Ini loncat Pak ya? Baru mundur ke Tom Lembong tahun 2000 berapa. Ini loncat kan ke Tom Lembong ya? Ini langsung melompat ke sini gimana? Ya kan? Kan mesti sudah diikuti oleh, kenapa ini dibiarkan? Nah itu pertanyaan publik. Tapi ya itu tadi dalilnya, bakal dalil saya pribadi. Kalau ketika Kejaksaan Agung menetapkan orang besar, mantan orang besar itu sebagai tersangka, biasanya buktinya, dua alat bukti sudah cukup. Termasuk unsur. Tapi kalau yang seharusnya periksa enggak, nah ini biasanya ada unsur politisnya. Dugaan orang ada unsur politisnya. Baik.